Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, anak-anak semuanya. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Bagaimana liburan kemarin? Apakah kalian semua menikmati? Bapak di sini akan mengajarkan materi geografi. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Bapak akan sebutkan nama dan nama panjangnya. Nanti yang disebutkan bisa angkat tangan ya. Pertama, Nova Berta Madea, berangkat. Oh iya, berangkat. Yang kedua, Desi Ayu Fitriasari, berangkat. Oke, berangkat. Yang ketiga, Rima Alfia Puspita Dewi, berangkat. Oke, berangkat. Yang keempat, Siti Nurondia, ada. Oh ya, di belakang ada ya. Selanjutnya ada Miftahul Ilmiah, ada. Oh ya, di belakang ada. Oke, jadi yang selanjutnya ada Cecilia Marleni Werang. Apakah berangkat? Oh, belum datang. Baik. Kita tunggu ya sekitar 15 menit untuk Cecilia Marleni Werang. Yang selanjutnya ada Ananto Wibowo. Apakah berangkat? Oh ya, di belakang. Baik. Semuanya beberapa hadir dan ada yang mungkin belum datang juga ya. Kita tunggu aja, nggak apa-apa. Bapak di sini akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Namun sebelum kita masuk, kira-kira kemarin adik-adik berlebaran pada liburan kemana nih? Pastinya kan kalian semua melihat beberapa alam yang sungguh indah dan beberapa hasil dari pertambangan dijadikan wisata. Banyak tuh, kayak wisata kapur itu kan dari pertambangan kapur. Nah, itu dari sumber daya alam. Kira-kira Bapak tanya nih, sebelum kita masuk ke dalam materi yang cukup bagus ini, kira-kira apa sih itu sumber daya alam? Nanti yang bisa jawab Bapak beri nilai plus. Kira-kira siapa yang mau jawab? Baik, Desi Ayu Fitriasari, bagaimana? Ya, sumber daya alam adalah betul ya, yang dimana sumber daya itu adalah ya hasil dari alam itu sendiri dan dikelola, betul, dikelola oleh manusia, betul. Jadi dari jawaban Desi Ayu Fitriasari adalah sumber daya alam adalah kekayaan dari alam hayati maupun non hayati yang dikelola oleh manusia dan hasil dari kelola itu akan dipakai oleh manusia untuk melakukan aktivitas, betul. Nah, jadi di dalam sumber daya alam itu kalian akan menemukan berbagai karakteristik dan bentangan alam yang dimana beberapa dari itu dimanfaatkan manusia untuk berbagai bidang kehidupan. Dari mulai kalian kemarin liburan, kan ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai bis. Itu kira-kira pakai bahan bakarnya apa? Pasti kan bahan bakar minyak kan, mesti mampir di Pertamina. Nah, Pertamina itu mengambil sumber daya alam itu dari mana? Yaitu dari pertambangan minyak bumi. Minyak bumi itu adalah dari hasil fosil-fosil yang telah membatu dan hasil itu dijadikan minyak bumi. Minyak bumi nggak hanya bensin, ada pertamak, ada gas kalian untuk memasak, nah itu juga dari minyak bumi. Ada juga dari oli motor, itu juga dari hasil sisa dari minyak bumi itu. Jadi kalian memakai semua untuk aktivitas kalian itu dari minyak bumi itu. Nah, minyak bumi itu hasil dari pertambangan sumber daya alam dari Indonesia yang tercinta ini. Begitu ya adik-adik, ada yang menjawab lagi nggak? Bapak tunggu sampai beberapa menit deh. Apa itu sumber daya alam? Gimana? Ada yang menjawab lagi? Kalau misalkan nggak ada, Bapak lanjut saja ya. Jadi sumber daya alam adalah merupakan nilai potensi dari suatu materi dalam kehidupan, yang berarti jika sumber daya alam memiliki nilai potensi suatu materi, maka itu adalah yang berasal dari alam. Jadi semua potensi atau potensi, kalau bahasa itunya gaulnya apa ya, potensi ya, memiliki kelebihan lah. Jadi kelebihan dari alam-alam ini sendiri adalah digunakan untuk sumber daya manusia itu sendiri, yaitu sumber daya alam yang diakumulasikan untuk
menunjang kehidupan sumber daya manusia. Nah sekarang macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri sendiri dari kelompok beberapa sifat, jenis, dan kegunaannya. Bapak jelaskan dari sifat ya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi pertama sumber daya alam terbarukan. Kira-kira kalau terbarukan apa nih? Berarti ada yang baru. Nah, kalau ada yang baru artinya segala kekayaan itu ada yang baru. Jadi kalau kita contoh nih, kita punya makanan, kita makan sampai habis, dan nyata itu makanan adalah yang terbarukan, otomatis makanan akan ada lagi. Tapi kita nggak boleh secara makan banyak-banyak, nanti kan perut kita sakit tuh. Nah seperti sumber daya yang tadi, walaupun itu terbarukan, kita tidak boleh mengelola atau mengeksploitasi secara besar-besaran, yang dimana itu akan merusak alam. Nah untuk sumber daya alam terbarukan itu harus diperbarui dan dibudidayakan sehingga tidak terbatas. Contoh flora dan fauna, banyak tuh sekarang fauna yang hewan-hewan sekarang udah punah. Flora tuh banyak tanaman-tanaman yang dijual belikan secara legal maupun ilegal. Nah itu bisa habis tuh. Nah makanya bapak bilang kalau bisa jangan terlalu besar-besaran jika mengelola itu. Semua itu ada batasannya walaupun terbarukan begitu ya. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah jadi sumber daya alam yang tidak terbarukan ini memang sangat dikatakan terbatas. Bagaimana kita harus mengelolanya dengan baik, yaitu dengan cara memanajemen atau dengan secara terpusat. Jangan ada beberapa perusahaan yang mengambil secara besar-besaran atau tidak terukur gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang mengambil pertambangan, entah pertambangan emas, pertambangan minyak, pertambangan dan lain-lain, itu tidak ada izin untuk mendirikan perusahaan tersebut, yang dimana banyak juga akhirnya kecelakaan kerja, yang dimana tanah longsor, dan banyak sekali efek dari kerusakan alam. Contoh di Lumpur Lapindo, tahu kan, pernah lihat ada perumahan yang tertutup lumpur. Nah itu dikarenakan ada perusahaan ilegal yang tidak melihat dari pertambangan tersebut, atau nanti kita saat belajar AMDAL efek dari pertambangan tersebut gitu loh. Nah Bapak kembali lagi, untuk sumber daya alam tidak terbarukan artinya sumber daya alam ini tidak diperbarui atau tidak adanya lagi, dibentuk sangat lambat dan cadangannya sangat terbatas. Walaupun ada cadangan tapi itu sangat sedikit gitu loh. Nah misalkan seperti yang tadi Bapak jelaskan, minyak bumi. Nah itu kan fosil-fosil kan dari makhluk-makhluk purba tuh, dari yang membatu. Nah sekarang kan nggak ada kan. Nah itu makanya kita harus lestarikan minyak bumi ini. Jangan kita kemana-mana harus mengisi minyak bumi. Kan kalian bisa tuh keluar, misalkan nggak terlalu jauh bisa jalan kaki atau naik sepeda, nggak usah beli bensin buat naik motor. Nah itu buat kalau perjalanan jauh aja. Tapi kalau kalian dekat itu nggak usah pakai kendaraan-kendaraan yang memakai minyak bumi, agar kita menghemat cadangan minyak bumi ini. Kalian bisa jalan kaki kan lebih sehat tuh, naik sepeda. Nah gas alam dan bahan bakar lainnya, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, sumber daya alam yang selalu tersedia. Jadi sumber daya alam ini akan selalu ada di dalam kehidupan manusia. Contoh yang tidak terbatas ya, udara. Kan kita kan menghirup udara ini kan gak terbatas kan, selalu ada. Itu karena kehebatan dari Tuhan untuk menciptakan kehidupan kita untuk tidak terbatas, dan kita bisa sebebas mungkin menghirup udara dan juga sinar matahari. Kita menjemur pakaian, terus menjemur apa lagi, itu kan panas akan ada terus ya. Cuman sekarang lah ada info dari BMKG, kita harus jangan keluar-keluar dulu karena ini sudah memasuki sedang memasuki musim kemarau. Jadi panas itu sangat intens sekali. Bahkan kemarin Bapak juga keluar langsung rasanya itu kulit seperti terbakar gitu loh. Nah untuk adik-adik diusahakan di rumah dulu ya, karena ini lagi musim memasukin kemarau, yang dimana matahari posisi di bagian utara gitu loh. Jadi panas tuh sangat terjadi tuh di kita gitu kan. Kita kan posisi sedang di utara nih kan, Jawa bagian utara ya. Kalau selatan kan daerah Jogja, Magelang. Nah gitu. Baik adik-adik, sekarang
Tadi kan paham ya, yang pertama sumber daya alam terbarukan, yang kedua sumber daya alam tidak terbarukan, dan ketiga sumber daya alam selalu tersedia. Ya baik, Bapak lanjut berdasarkan kan jenisnya. Untuk jenis sumber daya alam tuh ada sumber daya alam hayati. Namun Bapak tanya tuh apa itu hayati? Ada yang mau tanya, ada yang bisa jawab nggak? Hayati. Ya Ananto Wibowo gimana? Sumber daya alam hayati adalah adalah sumber daya alam dari tuh, iya betul, dari nabati atau tumbuhan, dan sumber daya alam dari, kalau ada tumbuhan berarti ada hewani, betul, hewani atau satwa yang bersama dengan unsur non hayati. Berarti kalau non hayati itu tidak dari hewan dan tumbuhan. Baik gitu ya. Baik, Bapak kasih plus buat Ananto. Nah, berdasarkan jenisnya, tadi dari alam hayati dan sumber daya alam berasal dari makhluk hidup seperti dikatakan Anto. Contohnya tumbuhan, hewan, dan dari berbagai mikroorganisme. Yang kedua ada sumber daya alam non hayati nih. Kalau dari hayati kan tadi dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kalau non hayati bukan dari sumber makhluk hidup, tapi dari tanah, udara, air, dan bahan tambang. Oke. Berdasarkan kegunaannya. Kalau kegunaannya sumber daya alam tuh banyak sih. Ya, kalian seperti yang kita gunakan listrik itu dari apa? Dari sumber daya tenaga, bisa tenaga air tuh dibikin PL apa ya, PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air tuh. Itu nanti aliran airnya nanti bisa apa ya, membuat seperti roda gitu, roda air itu bergerak. Nah gerakan itu menghasilkan kayak tenaga gitu loh. Nah tenaga itu disalurkan ke turbin. Turbin itu seperti kalau di motor tuh ada tuh turbin tuh, atau di kereta zaman dulu. Kereta zaman dulu kan juga pakainya api tuh diharuskan ke turbin atau gerak panas menjadi energi. Kalau air itu lebih ke gerakan itu ada kayak gesekan gitu loh, nanti dijadikan listrik. Nah itu juga dari sumber daya alam kan, yang tadi tidak terbatas atau air. Ada lagi tadi kalian keluar memakai kendaraan umum. Nah itu kan juga kegunaan dari hasil fosil kan, fosil dijadikan bahan bakar. Baik, oke, sekarang kegunaannya sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu benda yang digunakan untuk menghasilkan nilai guna lebih tinggi, misalkan flora dan fauna diolah menjadi bahan makanan dan sebagainya. Kalian mesti kan juga makan daging ayam, daging sapi, dan lain-lain. Itu kan juga hasil dari sumber daya alam. Coba aja kalian kalau gak ada tumbuhan, gak ada hewan, ya kalian makan apa kan gitu loh. Jadi semua itu ada kegunaannya. Jadi kalian harus saling menjaga lingkungan, menjaga udara. Kan tadi kan Bapak kan bilang kan sumber daya alam yang tidak terbatas atau udara, ya kalian jangan merusak udara tersebut seperti membakar sampah. Kan sekarang ada tempat tuh penampungan sampah yang diolah kembali tanpa dibakar. Nah kalian jangan membakar di rumah itu, karena asap dari sampah itu akan merusak udara. Nah udara kan kita hirup tuh, walaupun karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan, tapi kan tumbuhan kan kita terbatas, apalagi semua sekarang tumbuhnya rumah bukan tanaman. Nah itu yang sangat mengganggu ekosistem yang ada di muka bumi ini. Jadi kalian, walaupun tanaman kita sudah terbatas yang harusnya kita reboisasi kembali, tapi kita menanggulangi kembali dengan menjaga udara, begitu ya adik-adik ya. Jadi semua itu sangat penting dan kita harus menjaganya. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Nah ini tadi Pak jelaskan yang tentang listrik, yaitu berhubungan dengan tenaga. Contohnya sinar matahari untuk energi manusia. Apa? Ada tuh kalian kalau menjemur pakaian tuh ibu tuh, nah itu kan juga memakai sinar matahari kan. Terus apalagi menjemur, kalau di daerah pesisir tuh ada tuh menjemur ikan buat ikan asin. Nah itu kan juga pakai matahari. Ada juga sekarang tuh ada alat yang bisa menghasilkan listrik dari matahari, yaitu panel surya. Nah itu seperti dia menyimpan energi, nanti itu disimpan gitu loh dek. Banyak tuh sekarang lampu-lampu di jalan pakai panel surya. Jadi kalau siang dia kan dimatiin tuh lampunya, tapi dia menyimpan energi dari siang tersebut.
Nah itu digunakan pada saat malam, itu kan lampu sangat berguna tuh. Nah maka dari itu tuh matahari sangat penting bagi energi untuk kehidupan manusia. Nah, ada juga udara untuk bernafas. Nah tadi Bapak jelaskan udara untuk bernafas, maka dari itu menjaga udara agar tetap bersih. Air dan bahan tambang untuk pembangkit listrik. Air dan bahan tambang kira-kira ada hubungannya enggak tuh air dan bahan tambang? Nah seperti yang tadi Bapak jelaskan, air pembangkit listrik, tenaga air itu bisa digunakan untuk membangkit listrik. Justru di desa-desa tuh biasanya orang berinovasi karena kan listrik gak semua dapat ya. Ada juga yang memakai air untuk dijadikan listrik seperti yang Bapak jelaskan tadi gitu deh. Dan bahan tambang batu bara banyak banget sekarang buat pembangkit listrik. Jadi sumber daya alam ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah Bapak akan jelaskan kembali tadi apa saja sumber daya alamnya untuk sifat-sifatnya. Ada yang pertama sumber daya alam terbarukan. Contohnya yang terbarukan flora dan fauna. Walaupun terbarukan tetap harus menjaga ya, jangan mengambil hewan-hewan yang dianggap hampir punah gitu loh. Jadi ada hukumnya kalau kalian mengambil hewan-hewan yang dilindungi. Tapi kalau kalian memelihara kucing, anjing itu nggak apa-apa, karena itu kan masih banyak atau tidak dikatakan tidak punah. Tapi kalau seperti singa, macan itu jangan dipelihara ya, karena itu juga bahaya. Tapi itu termasuk hewan yang hampir punah loh dek, karena beberapa wisata hewan itu seperti tempat-tempat wisata untuk hewan-hewan itu juga sekarang lagi diawasin oleh pihak-pihak polisi hewan, karena harus dilihat dari bagaimana cara mereka merawatnya gitu. Dan yang kedua ada sumber daya alam tidak terbarukan, contoh kayak tadi batu bara, gas alam, intinya yang bahan-bahan bakar gitu ya. Itu kan karena ngambil dari sisa-sisa fosil yang telah membatu kan. Itu yang tidak terbarukan atau terbatas. Nah yang ketiga itu yang selalu tersedia atau selalu ada, yaitu sumber daya alam di dalam kehidupan, misalnya udara, matahari, begitu ya dia. Jadi sumber daya alam adalah sumber atau keanekaragaman hayati dari Indonesia yang dikelola oleh manusia untuk menciptakan inovasi baru, energi baru untuk aktivitas manusia ya. Jadi sangat bergantung pada sumber daya alam. Nggak ada yang manusia yang nggak bergantung pada sumber daya alam, semua bergantung semua, begitu ya dek. Mungkin ini hanya sekedar materi untuk hari ini. Kira-kira ada yang pertanyaan nggak? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak akan berikan sebuah tugas untuk anak-anak, yaitu temukan beberapa sumber daya alam dan tentukan karakteristiknya. Jadi kalau ada pertambangan ini pertambangan tentang apa sih, dan sertakan dampak positif dan negatifnya dari pertambangan tersebut. Mau pertambangan atau mungkin pemanfaatan, atau misalkan sumber daya alam manusia itu bergantung pada apa sih, misalkan bahan bakar. Nah bahan bakar itu pertambangan apa gitu loh, begitu ya deh ya. Mungkin dari PR dari Bapak begitu, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa angkat tangan, Bapak beri waktu. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, Bapak akan tutup. Jangan lupa PR-nya ya, itu kalian terserah mau diketik di laptop atau mungkin ditulis, nggak apa-apa, yang penting disertakan gambar jika ditulis. Misalkan pertambangan minyak yang ada di Jawa, kalian sertakan tuh gambarnya dan tulis karakteristiknya dan dampak positif dan negatifnya. Minimal 5 deh. Kalau maksimal lebih dari 5, Bapak akan kasih nilai A, begitu deh. Bapak akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.